Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu aturan yang cukup menarik ya dari buku Richard Templar, The Rules of Management. Fokusnya di aturan ke-16, merekrut bakat mentah. Sumbernya jelas dari buku itu. Nah, misi kita kali ini nih, kita coba gali bareng kenapa sih fokus ke potensi murni, kayak kecerdasan, energi, semangat gitu, bukan cuma lihat pengalaman, itu bisa jadi strategi rekrutmen yang wah cerdas banget buat Anda. Siap ya? Yuk kita bedah. Jujur aja nih, aturan ini kayaknya agak melawan arus ya. Ya, betul. Kebanyakan dari kita kan kalau rekrut otomatis lihatnya CV dulu, pengalaman yang paling relevan, yang paling panjang. Tapi Templar ini kok malah bilang utamakan bakat mentah. Maksudnya gimana sih ini? Apa pengalaman jadi nggak penting gitu? Nah, ini dia poin kuncinya. Templar itu bukan berarti bilang pengalaman nggak ada nilainya sama sekali. Tentu pengalaman itu penting, tapi argumen utamanya gini, pengalaman itu sesuatu yang bisa dibangun, bisa diajarkan juga seiring waktu. Anda bisa kok melatih orang buat tugas tertentu. Tapi sebaliknya, kualitas kayak, katakanlah kecerdasan asli, energi yang besar, rasa ingin tahu, atau dorongan dari dalam diri yang kuat, itu kan lebih fundamental sifatnya. Itu tuh kayak bahan baku yang ya susah kalau nggak bisa dibilang nggak mungkin diciptakan dari nol. Jadi ini lebih ke investasi jangka panjang. Lihat potensi aslinya. Oke. Templar kasih contoh bagus banget di bukunya, mungkin Anda juga udah sering dengar cerita naskah Harry Potter yang pertama kali ditolak banyak penerbit. Ah ya, yang itu. Mereka lihatnya kan, wah penulis baru, belum ada nama, belum ada rekam jejak. Tapi ada satu editor di Bloomsbury, Barry Cunningham kalau nggak salah, dia lihatnya beda. Dia nggak cuma lihat naskah, tapi dia ngenalin adanya bakat luar biasa di balik tulisan itu. Kebayang nggak sih ruginya penerbit lain yang cuma fokus ke pengalaman penulis waktu itu? Banget. Justru sukses besarnya Rowling itu jadi bukti kan? Bukti kejelian si editor tadi lihat potensi mentahnya. Nah, persis. Dan disitulah relevansinya buat Anda sebagai manajer. Ketika Anda berhasil nemuin dan rekrut talenta kayak gini, orang dengan potensi gede meskipun pengalamannya mungkin belum banyak, kesuksesan mereka nanti itu bakal jadi, apa ya istilahnya, templar kejayaan terpantul gitu buat Anda, reflected glory. Ini bukan cuma untung-untungan, tapi nunjukin kalau Anda memang punya kemampuan menilai karakter dan potensi. Itu skill manajerial level tinggi loh. Anda jadi kelihatan punya mata buat cari talenta. Tapi kita coba realistis sedikit deh. Pasti ada rasa khawatir juga kan? Tentu. Rekrut bakat mentah ini kayaknya ada resikonya. Gimana kalau potensinya nggak keluar sesuai harapan? Atau butuh waktu lama banget buat dia bisa kontribusi? Kan lebih aman ya kalau rekrut yang udah jelas, udah terbukti, bisa langsung kerja dari pengalamannya. Terus, nah ini gimana kalau orang baru ini ternyata jauh lebih pintar atau lebih berbakat dari kita sendiri? Ada nggak sih rasa takut kesaing gitu mungkin? Pertanyaan bagus banget dan valid. Risiko pasti ada lah ya di setiap rekrutmen. Tapi Templar berargumen kalau manajer yang cerdas, dia sebutnya rules player, yang jago mainin aturan manajemen ini, justru lihatnya beda. Pertama soal resiko potensi nggak keluar. Ya, disitulah peran Anda sebagai manajer jadi penting banget. Buat bimbing, buat kembangin talenta itu. Itu bagian investasinya. Kedua, soal takut kesaing. Nah, ini nih yang seru. Buat rules player, rekrut orang yang lebih pintar atau potensinya bisa lewatin Anda, itu bukan ancaman. Sama sekali bukan. Malah itu jadi validasi kehebatan Anda sendiri. Validasi kalau Anda jago identifikasi dan narik talenta top. Itu nunjukin Anda pede, fokusnya ke sukses tim, bukan ego pribadi. Oh, jadi kayak pergeseran cara pikir gitu ya. Dari yang tadinya pokoknya saya harus paling pintar di tim, jadi tugas saya justru ngumpulin orang-orang paling pintar di tim ini. Tepat sekali. Templar bahkan sampai bilang, beberapa manajer paling sukses itu ngaku kalau satu-satunya keahlian mereka ya cuma kemampuan merekrut orang yang jauh lebih jago dari mereka sendiri. Ini bukan tanda lemah, ini strategi cerdas namanya. Kemampuan Anda ngenalin, rekrut, dan pertahanin talenta super ini yang bakal dorong tim Anda ke level kinerja yang wah luar biasa. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya ini soal membangun dream team yang kemampuannya itu lebih dari sekedar jumlah anggotanya. Dan ada satu kalimat Templar yang lumayan nyelekit sih menurut saya. Orang-orang ini akan mencapai puncak dengan atau tanpa Anda. Iya.
Ini kayak ngingetin kita kalau bakat sejati itu pasti nemu jalannya sendiri. Pertanyaannya kan, apakah Anda mau jadi bagian dari perjalanan mereka? Jadi orang yang kasih kesempatan, yang buka pintu pertama, bukankah itu warisan kepemimpinan yang lebih oke? Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih ya, aturan 16 ini intinya ngajak Anda buat lihat lebih jauh dari sekedar lembaran CV. Pas rekrut, jangan cuma mentok di daftar pengalaman masa lalu. Coba gali lebih dalam, cari tanda-tanda potensi mentah, kecerdasan, energi, semangat, kemampuan belajar cepat. Dan yang paling penting, jangan pernah takut buat rekrut calon bintang, meskipun ada kemungkinan nanti sinarnya lebih terang dari Anda. Betul sekali. Buat Anda, kalau bisa adopsi cara pandang ini, wah, bisa benar-benar mengubah cara Anda bangun tim. Ini bukan lagi cuma kayak aktivitas transaksi biasa buat isi posisi kosong, tapi jadi investasi strategis jangka panjang ke aset paling berharga, yaitu manusia berbakat. Sukses mereka, itu ya sukses Anda juga dalam memilih dan membina. Ini cara mikirnya manajer yang bisa bangun tim-tim hebat, tim legendaris. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan buat proses rekrutmen Anda selanjutnya. Gini, kalau kita setuju nih, pengalaman spesifik itu seringkali bisa diajarin atau didapat relatif cepat di kerjaan, sementara bakat dasar kayak kecerdasan, dorongan kuat, emergi itu jauh lebih langka dan lebih susah dicari. Kira-kira, kemana sebaiknya mayoritas fokus, energi, dan waktu Anda diarahkan pas lagi nyari anggota tim baru? Coba dipikirin itu.